Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah series yang berjudul Pork Hill of Five Elements yang berjumlah 3 episode dalam satu video. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari series Pork Hill of Five Elements. Awalnya film dimulai di sebuah hutan yang mana di sana ada beberapa orang yang bernama Ting, Junpei Yume, dan Husing yang adalah penjaga elemen api. Di sana Sing membuka segel Aegis untuk mengeluarkan hewan suci yang mana Sing ingin mengambil sesuatu dalam tubuhnya. Karena hewan itu menolak, terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di saat Sing terdesak melawan hewan itu, muncul Junpei Jiao, penjaga elemen air yang adalah kakak dari Yunmei. Dan diikuti datangnya para pengguna elemental lainnya yaitu Tusiang tanah, Musing kayu, dan Jingking logam. Di saat hewan itu sibuk melawan mereka, Ting melihat anak dari hewan itu keluar dari segel. Karena Sing tidak mampu mengalahkan hewan itu, dia membawa Ting dan Yunmei menuju tempatnya. Walaupun Jiao mencoba menyelamatkan adiknya, dia bukan tandingan hewan itu. Sebelum hewan itu pergi, dia memberitahu Sing telah membuka segel tanpa izin yang mana dia kehilangan dirinya dan akan menyebabkan kekacauan di dunia iblis. Pintu segel pun tertutup dan film pun dimulai. Scene lalu berpindah ke seorang gadis bernama Sun Xiaoan yang mana dia adalah anak dari penjual obat di desa itu sekaligus kepala desa di sana. Mereka berdua ini adalah paman ke-6 dan ke-7 dari Sun Xiaoan dan dia sering berkunjung ke rumah seorang nenek bernama Sanpo. Xiaoan pun akhirnya sampai di kediaman mereka dan memberikan bahan obat yang ia kumpulkan ke paman kelima. Nah, ketika dia mau mencari ayahnya yang bernama Bai Yi, dia tidak sengaja menabrak ayahnya dan menghancurkan guci obat milik ayahnya. Untung saja ayahnya ini tidak marah kepada Xiaoan. Xiaoan meminta izin untuk menginap di rumah Sanpo karena penyakit kaki dari Sanpo kambuh lagi. Ayahnya pun mengizinkannya. Namun karena guci obatnya hancur, dia meminta Xiaoan untuk bertanggung jawab dulu dengan menemui seseorang pemabuk di gunung untuk memperbaiki guci obatnya. Di tengah perjalanannya, Xiaoan bertemu dengan 3 orang aneh yang menanyai desa di sekitar tempat itu. Karena takut uangnya akan dirampok, dia pun memberikan lokasi itu dengan singkat dan padat. Mereka pun mempercayai Xiaoan dan pergi meninggalkannya. Karena takut dikejar, Xiaoan pun berlari tanpa arah dan terjatuh. Xiaoan pun menyadari dirinya tersesat di dalam hutan itu. Di saat ia tersesat itu, dia melihat prasasti batu dengan tulisan Shen Yusan. Ketika ia membacanya, batu itu mengeluarkan hawa dingin. Di saat ia sedang fokus ke batu itu, ada bebek yang menyentuhnya, yang membuat Xiaoan ketakutan dan langsung melempar bebek itu tanpa ia sadari. Karena merasa bersalah, dia pun mengikuti bebek itu. Sesampainya di sana, dia melihat seorang pria yang sedang mandi yang ada Husing. Karena terkejut melihat pemandangan itu, Xiaoan pun terjatuh. Untung saja dengan sangat cepat Shin menyelamatkan bebeknya. Shin lalu berpindah kepada ayah Xiaoan dan para pamannya, yang mana ia mendapatkan pesan dari kakaknya untuk meminta bahan obat dan meminta mereka untuk mengirim lebih banyak lagi. Dia pun memerintahkan paman ke-6 dan ke-7 untuk mengambil bahan obatnya. Nah, di sini kita diperlihatkan ruangan rahasia yang mana hanya merekalah yang tahu. Bahkan Xiaoan yang ada anaknya sendiri tidak mengetahui tempat itu. Sepertinya mereka semua menyembunyikan sesuatu di tempat itu. Kembali ke Xiaoan, dia berbicara kepada Sing, sebenarnya dia tersesat ketika dia mencari seseorang untuk memperbaiki guci ayahnya. Karena Sing juga mengenal orang yang dimaksud Xiaoan, dia pun mengajaknya untuk pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, Sing menawarkan bebeknya kepada Xiaoan. Mungkin saja dia tertarik untuk membeli mereka semua. Namun Xiaoan malah bertanya apa arti dari tulisan prasasti batu itu. Sing sempat menolak untuk menjawabnya. Namun karena Xiaoan berjanji jika penjelasannya itu menyenangkannya, dia akan membeli satu bebeknya. Sing pun mulai bercerita. Pada zaman dahulu, Shen Yushan adalah tempat bagi iblis ganas. Mereka sering menangkap para manusia dan melakukan kejahatan yang lain.
Nah, di saat para manusia tidak bisa melawannya, muncullah 5 orang dengan kekuatan elemen bumi berkat mengumpulkan energi yin dan yang. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Dengan kekuatannya, mereka berhasil menyegel binatang paling buas dan kejam. Para 5 utusan tadi pun menjaga semua pintu masuk menuju tempat segel itu. Mereka juga adalah penjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia iblis. Sing juga memberitahu Xiaoan di kelima orang itu, elemen apilah yang paling kuat, tampan, dan pemberani. Dan juga memberitahu walaupun binatang buas disegel, tetapi tidak untuk iblis kecil. Mereka pun akhirnya sampai di tempat ngerajin guci itu. Di sana, Xiaoan dikejutkan dengan guci yang bagus dan bertemu dengan orang yang ia cari. Ia pun memberikan pesan dari ayahnya untuk memperbaiki guci miliknya. Paman itu memanggil Sing dengan sebutan Xuangi. Jadi sekarang kita panggil Sing dengan Xuan. Paman itu memerintahkannya untuk mengambil sebuah kotak panjang dan memberikannya ke Xiaoan. Ketika Xiaoan memperhatikan semua guci itu, ia menanyai kenapa di setiap guci itu ada lubang di sisinya. Ternyata semua guci itu dibuat oleh Xuangi. Dia membuat guci itu dengan berlubang untuk menandai semua kesalahannya di masa lalu. Xuangi pun datang dan membawa Xiaoan pergi menuju ke desanya. Di sisi lain, ayahnya dan paman Xiaoan mendengar suara dari lonceng yang sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Ternyata ketiga orang yang bertemu dengan Xiaoan menyerang desa. Sepertinya mereka mencari sesuatu di desa itu. Paman ke-6 pun datang untuk melawannya. Namun, ia bukan tandingan mereka. Untung saja ada paman kelima datang membantu dan melawan mereka. Di sisi lain, Xuan dan Xiaoan ternyata sudah sampai di sana. Xiaoan yang melihat orang-orang desa dihabisi mencoba untuk menyelamatkan mereka. Tetapi dirinya ditahan oleh Xuan karena berbahaya untuk berada di sana. Kembali ke pertarungan, walaupun sempat menang 1 lawan 1, dirinya harus kalah ketika melawan mereka berdua. Paman ke-7 pun mencoba untuk membantunya, tetapi itu tidak melukai mereka dan malah mereka melukai paman ke-7. Ketika mereka ingin menghabisi paman ke-5, untung saja ada Xuan yang datang untuk menyelamatkannya. Dan ternyata mereka ini adalah iblis yang menyamar. Scene malah berpindah ke para anak-anak yang mencuri makanan. Mereka dipergoki oleh anak bernama Danji. Tidak lama kemudian, kakaknya yang bernama Yuking datang menemuinya. Mereka sempat saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba mereka mendengar ledakan di desa dan memutuskan untuk pergi ke sana. Kembali ke Xuan, di sini dia melihat pemimpin mereka menunjukkan wujud aslinya. Ketika ia ingin melawannya, bebeknya yang bisa bicara memintanya untuk mundur dan dia akan menghadapi monster itu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Xuan dan monster itu. Di saat sudah hampir kalah, monster itu pergi menjauhi Xuan. Sedangkan di sisi lain, kepala desa meminta para warga untuk membantunya melawan iblis itu. Namun para warga tidak mau karena iblis itu sangat kuat. Tiba-tiba saja, iblis itu datang menemui mereka. Dia menanyai keberadaan benda yang mereka cari, karena ia bisa mencium bau itu dari tubuh kepala desa. Xuan pun datang dan kembali menghajar iblis itu. Namun iblis itu berhasil melukainya ketika ia melindungi para warga. Iblis itu menanyakan kepada Xuan apakah mereka layak untuk dilindungi, dan apa ia tahu apa yang mereka semua lakukan selama ini. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menunjukkan wujud asli mereka semua. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang berubah menjadi monster. Ia juga menyerap kehidupan orang-orang yang menjadi monster itu. Ia pun terus menyerap kehidupan mereka semua sampai menjadi abu.
Berkat itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan berubah menjadi hewan buas. Sanpo yang menyaksikan kejadian itu mengatakan mereka semua mendapatkan balasan karena telah menyembunyikannya. Iblis itu lalu datang menemui Sanpo dan menanyakan di mana keberadaan benda yang ia cari, yang ternyata berada di rumah kepala desa. Xiao-an pun mendatangi nenek itu. Sebelum meninggal, ia mengatakan jangan percaya kepada orang-orang termasuk ayahnya sendiri. Xuan pun mengeluarkan kekuatannya dan dengan cepat ia pergi mengejar monster itu. Sedangkan paman keenam yang telah menjadi monster, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berusaha menghabisi semua orang, bahkan anaknya sendiri. Untung saja ada Yuking yang melindungi bocil itu. Melihat kakaknya yang terluka, Danji mencoba untuk menyelamatkannya. Namun ia malah terkena serangan yang membuat ia harus tewas. Paman keenam meminta Yuking untuk menghabisinya karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Ia pun segera menghabisinya. Kembali ke Xuan, pertarungan sengit antara mereka pun kembali terjadi. Walaupun sempat kalah, ia pun mengeluarkan semua kekuatannya. Xuan pun berhasil mengalahkan iblis itu. Namun, iblis itu berhasil mengirimkan utusan untuk memberitahu atasannya tanpa diketahui Xuan. Di sini, Xuan menanyai bagaimana ia bisa mengubah manusia menjadi monster. Ia pun memberitahu semua jawaban ada di dalam tempat itu. Kepala desa pun datang dan tidak sengaja menjatuhkan obatnya. Xuan yang mengetahui bahwa obat itu dengan segera memasuki ruangan itu. Yang ternyata, anak hewan suci itu ada di sana dan dijadikan sebagai bahan obat. Sebelum mati, iblis itu mengatakan dunia iblis akan mengambil hewan suci itu dan orang-orang di sana akan membayar semua yang mereka lakukan selama ini. Xuan pun pergi dengan membawa hewan suci itu. Flashback pun terjadi. Orang-orang di desa sepertinya terjangkit sebuah wabah yang menyebabkan mereka mati. Kepala desa dan para anggota keluarga lainnya mencari obat untuk mengatasi wabah itu. Dan di tengah pencarian, mereka berhasil menemukan hewan suci itu. Dan sejak saat itu, mereka mungkin menggunakan hewan itu sebagai bahan obat mereka. Ayah Xiao-an pun akhirnya sadar dan menanyai keadaan para saudaranya. Ia pun mengetahui paman keenam telah mati. Para warga yang bingung harus diapakan jasad monster itu, didatangi oleh seseorang yang adalah kakak dari kepala desa. Dia pun menyerap jasad monster itu dan menanyakan keberadaan kepala desa. Kembali ke tempat Xiao-an, ia menanyai kenapa monster itu menyerang mereka. Ayahnya pun bercerita 3 tahun lalu wabah besar melanda desa mereka. Dan wabah itu juga menghilangkan ingatan Xiao-an. Di tengah wabah itu muncullah hewan suci yang menjatuhkan sisiknya ke dalam sumur. Para penduduk yang tidak sengaja meminum air di sumur itu sembuh secara ajaib. Mereka pun menangkap monster itu dan menjadikan sisik hewan itu sebagai bahan obat. Tidak lama kemudian, paman kedua datang untuk menemui mereka. Ia terkejut dengan penampilan kakaknya yang sudah berubah. Kepala desa pun memberitahu kakaknya, orang-orang yang memakan pil itu seketika berubah menjadi monster ketika iblis merak itu mengeluarkan kekuatannya dan menyerap kekuatan mereka. Untung saja ada penjaga elemen api yang melawannya. Walaupun ia sempat kesulitan, dia berhasil mengalahkan monster itu dan membawa hewan suci itu bersamanya. Paman kedua yang mendengar hal itu mencoba untuk mengambil monster itu kembali. Namun kepala desa mengatakan penjaga api itu sangat kuat. Xiao-an yang penasaran dengan perkataan Nenek Xianpo tentang hewan suci itu, memberitahu paman kedua ia pernah bertemu dengan penjaga api dan dia akan mencoba mengambil monster itu ketika ia lengah. Paman kedua pun setuju dengan rencananya dan mengutus bawahan yang bernama Jiki untuk membantu Xiao-an. Di dunia iblis, di sana, utusan dari iblis merak memberikan pil itu kepada salah satu pimpinan di sana dan memberitahu rekannya telah mati. Pimpinan iblis yang sangat tidak menyukai manusia berencana untuk mencari hewan suci itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, supaya mereka bisa keluar dari penghalang dan menghabisi 5 penjaga. Dia yang telah memakan satu pil itu melancarkan serangan ke tiang segel yang membuat para penjaga menyadari kekuatan besar itu.
pemimpin itu memerintahkan bawahannya untuk membawa binatang suci itu kepadanya. Dan film pun selesai. Di akhir film, kita ditunjukkan trailer season kedua dari cerita Frog Hill of Five Elements. Semoga saja akan segera ditayangkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang alur dari series Frog Hill of Five Elements. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.